1. Sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia berkembang seiring dengan pertumbuhan kesadaran umat muslim terhadap kebutuhan produk yang sesuai syariat Islam. Sejarahnya dimulai dari inisiatif masyarakat dan lembaga keagamaan, kemudian diformalkan melalui undang-undang negara. Tahap awal 1980-an sampai 1990-an, kesadaran halal muncul melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada 1989 yang menetapkan standar halal untuk produk makanan. Pada 1991, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM MUI untuk mengawasi sertifikasi halal secara sukarela. Ini didorong oleh kebutuhan konsumen muslim yang meningkat, namun belum ada yang regulasi wajib. Tahap penguatan 2000-an pada 2005, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28/2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan yang mulai mengintegrasikan aspek halal. MUI memperluas sertifikasi ke produk non-makanan seperti kosmetik dan obat-obatan. Pada 2011, Undang-Undang Nomor 33/2011 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH dikeluarkan, menjadikan sertifikasi halal wajib untuk semua produk yang beredar di Indonesia dengan tenggat implementasi penuh pada 2019. Tahap modernisasi 2014 sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 33/2014 merevisi undang-undang sebelumnya, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama untuk mengelola sistem sejarah nasional. Sistem Informasi Jaminan Produk Halal atau SIJPH diluncurkan pada 2018 untuk digitalisasi proses. Pada 2019, sertifikasi halal menjadi wajib dengan sanksi bagi pelanggar. Evolusi ini mencerminkan integrasi antara agama, bisnis, dan regulasi negara untuk melindungi konsumen muslim dan membuka pasar global. 2. Alur proses sertifikasi halal hingga terbit sertifikasi halal atau SH. Proses sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33/2014 dan melibatkan beberapa tahap untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariat Islam. Alurnya melibatkan pendaftaran, audit, dan penerbitan dengan durasi sekitar 3-6 bulan tergantung kompleksitas produk. Tahap yang pertama, pendaftaran dan persiapan. Produsen mendaftar melalui SIJPH dengan mengisi data produk, bahan, dan proses produksi. Mereka harus memiliki sistem jaminan produk halal SJPH internal termasuk tim halal dan dokumentasi. Tahap yang kedua, audit dan inspeksi oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. LPH yang terakreditasi BPJPH melakukan audit lapangan, memeriksa bahan baku, proses produksi, dan fasilitas untuk memastikan bebas dari bahan haram dan kontaminasi. Jika ada temuan, perusahaan diberi waktu perbaikan. Tahap yang ketiga, rekomendasi dari LPH ke BPJPH. LPH mengirimkan laporan audit ke BPJPH. Jika memenuhi syarat, BPJPH meneruskannya ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk fatwa halal. Tahap yang keempat, fatwa dan penerbitan sertifikat. MUI menerbitkan fatwa halal berdasarkan laporan. BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal atau SH resmi yang berlaku 2-4 tahun. Sertifikasi ini dapat digunakan untuk labeling produk. Tahap yang kelima, pemantauan dan perpanjangan.
BPJPH melakukan pengawasan berkelanjutan, termasuk audit ulang sebelum masa berlaku habis. Jika ada pelanggaran, sertifikat dapat dicabut. 3. Peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam proses sertifikasi halal. Setiap lembaga memiliki peran spesifik dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 33/2014 untuk memastikan proses yang terintegrasi dan sesuai syariat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai regulator utama di bawah Kementerian Agama, BPJPH mengelola kebijakan nasional, mengakreditasi LPH, mengawasi SIJPH, dan menerbitkan SH. Perannya adalah memastikan kepatuhan wajib sertifikasi dan menegakkan sanksi bagi pelanggar. Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, lembaga independen yang terakreditasi BPJPH bertugas melakukan audit lapangan terhadap produk, bahan, dan proses produksi. Mereka memberikan rekomendasi halal atau non-halal berdasarkan temuan dan melaporkan ke BPJPH. Contohnya, LPPOM, MUI adalah LPH terbesar. Lembaga Pengembangan dan Penguatan Halal atau LP3H didirikan untuk mendukung UMKM. LP3H memberikan pendamping teknis, pelatihan, dan bantuan konsultasi gratis agar usaha kecil dapat mempersiapkan SJPH dan mengakses sertifikasi dengan mudah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI, lembaga keagamaan yang memberikan fatwa halal berdasarkan syariat Islam. MUI menilai laporan audit dari LPH dan BPJPH memastikan produk tidak mengandung unsur haram. Fatwa MUI adalah dasar penerbitan SH, menjaga aspek religius dan proses. Kolaborasi ini menciptakan sistem yang seimbang antara regulasi pemerintah, audit teknis, dukungan sosial, dan otoritas agama. 4. Tantangan terbesar bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan solusinya. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah biaya dan kompleksitas proses, karena sertifikasi halal memerlukan investasi waktu, uang, dan pengetahuan yang seringkali melebihi kapasitas usaha kecil. Biaya audit bisa mencapai jutaan rupiah, ditambah kebutuhan SJPH yang membutuhkan dokumentasi formal. Sementara UMKM sering kurang sumber daya manusia terampil. Solusi yang dapat diimplementasikan: bantuan pemerintah manfaatkan program BPJPH dan LP3H untuk sertifikasi gratis atau subsidi seperti bantuan teknis melalui SIJPH. Pelatihan dan edukasi: ikuti workshop dari Kemenkop UMKM atau MUI untuk memahami SJPH sederhana dan gunakan template online gratis. Kolaborasi: bergabung dengan koperasi atau asosiasi UMKM untuk berbagi biaya audit dan sumber daya. Teknologi: adopsi aplikasi digital untuk dokumentasi SJPH seperti software open source agar proses lebih efisien dan murah. Fokus bertahap: mulai dengan produk sederhana dan bangun SJPH secara bertahap sambil memanfaatkan insentif seperti akses pasar ekspor halal,
Dengan solusi ini, UMKM dapat mengatasi hambatan dan meningkatkan daya saing di pasar halal yang berkembang. Berdasarkan data dari LPPOM, MUI, dan Kementerian Koperasi dari UMKM, tantangan utama bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal adalah biaya tinggi dan proses yang rumit, yang sering membuat mereka enggan atau gagal. Biaya audit, pengujian bahan, dan administrasi bisa mencapai jutaan rupiah per produk. Sementara prosesnya memerlukan pengetahuan teknis, dokumentasi lengkap, dan audit lapangan, hal yang sulit bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran dan akses informasi, serta persyaratan yang seragam untuk semua skala usaha. Untuk mengatasi ini, solusi praktis yang bisa diimplementasikan meliputi pelatihan dan edukasi gratis, ikuti workshop online dan MUI untuk Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memahami standar halal tanpa biaya tambahan, subsidi atau bantuan biaya, memanfaatkan program pemerintah seperti dana bergulir atau kerjasama dengan bank untuk menutup sebagian biaya, atau bergabung dalam kelompok usaha untuk membagi beban. Proses sertifikasi yang disederhanakan, gunakan skema mandiri dari LPPOM, MUI, atau aplikasi digital seperti Halal MUI untuk pengajuan yang lebih mudah dan cepat. Kerjasama dengan platform, gabung dengan asosiasi UMKM atau e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia yang menawarkan paket sertifikasi terintegrasi, mengurangi administrasi dan biaya melalui skala ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka akses pasar. Konsultasikan ke LPPOM MUI terdekat untuk panduan spesifik. 5. Analisis kasus perusahaan alami sehat. Yang A. Identifikasi permasalahan utamanya berdasarkan prinsip manajemen produk halal atau seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33/2014. Masalah utamanya adalah kekurangan sistem jaminan produk halal atau JPH. Perusahaan belum memiliki SJPH terdokumentasi yang wajib mencakup pengendalian bahan, proses, dan audit internal untuk mencegah kontaminasi haram. Bahan penolong tanpa sertifikat halal, zat pelarut yang digunakan belum diverifikasi halal, melanggar proses bahan baku yang harus bersumber halal dan bebas risiko. Ini menimbulkan risiko kontaminasi silang dan ketidakpatuhan syariat. Klaim prematur. Klaim 100% alami dan halal tanpa bukti sertifikasi resmi melanggar etika pemasaran dan regulasi, berpotensi menyesatkan konsumen muslim. Yang B. Langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan. Proses harus mengadopsi pendekatan manajerial proaktif untuk memenuhi standar halal, evaluasi dan perbaikan internal. Lakukan audit mandiri untuk mengidentifikasi semua bahan atau termasuk penolong dan ganti dengan yang bersertifikasi halal. Bangun SJPH dengan tim halal dan dokumentasi lengkap. Kolaborasi dengan lembaga, konsultasi dengan LPH atau LP3H untuk bimbingan teknis. Ajukan ulang permohonan ke BPJPH setelah perbaikan. Pelatihan karyawan. Latih staf tentang protokol halal untuk mencegah kesalahan di masa depan. Penggunaan teknologi. Implementasi SIJPH untuk pelacakan bahan dan proses produksi secara digital. Strategi jangka panjang. Integrasikan halal ke dalam rencana bisnis, termasuk pemasaran yang akurat dan pemantauan berkelanjutan. Yang C. Pelajaran penting yang dapat diambil.
Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan penuh terhadap regulasi halal sejak awal, bukan hanya klaim kosong. Untuk menghindari penundang dan kerugian reputasi, pelaku usaha harus memprioritaskan SJPH sebagai investasi jangka panjang, karena sertifikasi halal membuka pasar muslim global dan membangun kepercayaan konsumen. Pelajaran utama: jangan abaikan detail kecil seperti bahan penolong, karena bisa menghambat kesuksesan bisnis. Edukasi dan audit rutin adalah kunci keberlanjutan.